Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh annahu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita bisa lanjutkan kajian kita, kajian i'rab Al-Qur'an dan juga tadabbur tipis-tipis ya. Karena di sini juga ada tadabbur dan juga penafsiran yang dari ulama-ulama yang dikutip oleh mu'allif kitab ini. Baik teman-teman, untuk menyingkat waktu, kita sudah sampai ayat yang ke 25 ya. Namun seperti biasa kita mulai dengan baca surah Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharain amin. Ayat yang ke-25. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Ini masih menjelaskan tentang Al-Qur'an ya. Ya, kemarin ini sudah dijelaskannya di ayat sebelumnya, yaitu ketika pada ayat ke-15 ya, Allah bersumpah demi bintang-bintang yang beredar dan juga ketika kadang muncul, kadang tidak gitu, dan juga bersumpah pada malam hari ketika sudah larut dan juga pada waktu pagi ya, waktu subuh yang ketika sudah terbit ya, fajarnya sudah menyingsing. Lalu Allah bersumpah bahwa Al-Qur'an yang dituduhkan ya, dari orang-orang kafir Quraisy itu yang menuduhkan di surat-surat yang lainnya juga disampaikan ya, seperti asatirul awalin, bahwa Al-Qur'an adalah perkataan orang-orang terdahulu atau bualan semata. Ada yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah syair. Ada yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah mantra-mantra ya, mantra-mantra dukun-dukun gitu dan lain sebagainya. Allah bersumpah itu ya, ingin menunjukkan kepada mereka orang-orang yang tidak percaya itu bahwa emang Al-Qur'an itu benar-benar ya, innahu laqaulu rasulin karim ya, pada ayat yang ke-19 waktu itu ya. 19 mengatakan bahwa Al-Qur'an itu benar-benar firman Allah ya, yang disampaikan kepada Nabi Muhammad lewat siapa? Malaikat Jibril ya. Yang malaikat Jibril kemarin kita sudah bahas pada ayat 20-nya itu dijelaskan ya, bahwa yang membawa ini, yang membawa risalah ini adalah malaikat yang sangat mulia ya, Rasulin Karim, dzi quwwatin 'inda dzil arsyil makin kan, yang mempunyai kekuatan dalam artian dia mampu mengemban amanah ini kan dalam menyampaikan wahyu kepada para rasulnya, terutama adalah Rasulullah SAW. Lalu Jibril juga adalah malaikat yang ketuanya malaikat gitu, yang mana ditaati pada seluruh malaikat-malaikat yang lainnya gitu, mutoin sama amin. Nah, lalu ayat yang ke-22 disampaikan bahwa wa ma sahibukum bimajnun. Dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu bukanlah orang yang seperti mereka tuduhkan, yaitu orang yang tidak, atau nama dalam artian majnun ya, majnun itu orang gila atau kurang akalnya gitu. Bukan seperti itu. Karena mereka hakikatnya sudah tahu, sudah mengenal ya, sosok Nabi Muhammad adalah orang yang paling cerdas gitu kan di antara mereka, orang yang mempunyai sifat-sifat yang mulia, ya amanah dan lain sebagainya gitu. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, ini disampaikan bahwa
Nabi Muhammad pun pernah berjumpa ya malaikat Jibril ya dalam bentuk aslinya ya. Ada yang mengatakan bahwa ada 2 kali, yaitu ketika di Gua Hira, ya kan, lihatnya di ufuk ya, di ufuk yang mubin kan, di ufuk yang sangat nyata sekali, dan juga ketika Mi'raj gitu. Lalu ayat yang ke-24-nya dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu ketika menerima wahyu apapun ya, menerima kabar dari Allah lewat malaikat Jibril apapun ya, bahkan ketika langsung ya mendapatkan pesan dari Allah langsung, yaitu berupa sholat ketika Mi'raj gitu kan, itu tidak ada satupun ya yang ditutup-tutupi ya, tidak ada satupun bahkan satu huruf pun yang tidak disampaikan kepada umatnya ya, lewat para sahabat pastinya saat itu gitu. Lalu ayat ini ya, ayat 29 ini menjelaskan tentang Al-Qur'an juga ya. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim ya. Bahwa Al-Qur'an itu bukanlah perkataan dari syaitan yang rajim, yang terkutuk atau dirajam gitu. Oke, kita baca ininya dulu ya, i'rabnya. Wa ma huwa al-wawu harfu atfin. Wawunya di sini adalah huruf ataf ya. Berarti masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya ya, masih nyambung gitu. Wa ma huwa, dan lafal ma huwa adalah mislu al-i'rabi asabiki biwajhaihi ya. Jadi ma huwa itu sama persis ya i'rab di ayat sebelumnya. Berarti di ayat yang ke berapa? 24 ya. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanini. Nah, kemarin kan kita sudah membahas ya, ma itu ma apa gitu kan. Ada 2 wajah ya. 2 wajah itu 2 versi atau 2 bagian ya. Ada ma yang mengatakan ma hijaziyah yang berfungsi seperti fungsinya Laisa, dan juga ada yang mengatakan bahwa ma juga itu sebagai ma tamimiyah yang tidak berfungsi gitu. Lalu di ayat ini juga ma huwa itu sama gitu. Seperti i'rab sebelumnya di wajhaihi ya, dalam 2 versi kan. Ya, versi yang menafsiri hijaziyah dan tamimiyah gitu. Biqauli mislu i'rabi bidhoninin. Jadi lafal biqauli ini sama persis i'rabnya bidhonin ya di ayat sebelumnya. Biwajhaihi ya, dalam 2 wajah gitu, dalam 2 versi gitu. Wal jumlatu ma'tufatun ala jumlati innahu laqaul. Jadi jumlah ini itu jumlah yang diatofkan ya, jumlah ma'tufah pada jumlah innahu laqaul. Berarti innahu laqaulun. Ayat ke-19 ya. Innahu laqaulu rasulin karim ya. Berarti diatofkan juga ya, seperti ayat sebelumnya ya. Diatofkan pada ayat ke-19. Innahu laqaulu rasulin karim. Jadi la mahalalaha minal irabi. Jadi jumlah di sini ya, jumlah ini kan jumlah ismiyah ya. Ini tidak menempati i'rab karena berupa jumlah maktufah gitu. Jumlah yang diatofkan pada jumlah sebelumnya. Wa qaulu, dan lafal qaulu adalah mudhofun ya. Sorry, bukan qaulu ya, bi qauli ya. Wa qauli, lafal qauli adalah mudhofun sebagai mudhof ya. Syaitonin, lafal syaitonin adalah mudhofun ilaihi sebagai mudhof ilaih dari lafal qauli ya. Qauli syaitonin, ucapan syaiton. Nah, berarti ini sebagai mudhof ilaih gitu. Majrurun, i'rabnya pasti jar karena mudhof ilaih. Wa alamatu jarihi, tanda dia jar adalah al kasratu, harokat kasroh. Rojimin adalah sifatun ya, sebagai sifat atau naat ya. Bisa sifat, bisa naat, sama saja itu nama lainnya. Ya, sifat dari siapa? Dari syaiton kan. Syaiton yang rojim gitu. Syaiton yang terkutuk atau syaiton yang dirajam atau dilempar. Kalau rojim itu bisa artinya dilempar. Majrurah, i'rabnya jar. Karena mausufnya adalah majrur juga kan, mudhof ilaih. Wa alamatu jariha, tanda dia jar adalah al kasratu, harokat kasroh. Oke, kita lihat takliknya ya. Di situ ada takliknya. Kita ke bawah. Maksud dari ayat ini, wa ma huwa biqauli syaitonin rajimin apa? Al makna, artinya adalah wa ma al-Qur'anu al-karimu biqauli syaitonin minasyayaini al-mustasriqati lisami.
Jadi Quran ini bukan dari perkataan setan-setan ya, yang mana setan-setan itu biasanya zaman dulu ya, ketika sudah sebelum ditutup ya dari langit itu ya, masih bisa mustasriqah dalam mencuri dengar gitu. Kadang dari langit itu ya pengen menurunkan ya kabar-kabar ke bumi, itu kadang ada setan yang mencuri dengar gitu. Nah, ini namanya apa? Minasyayatin al mustasriqah, curi dengar ya, lisapi ya, curi dengar gitu. Tidak dikasih tahu tetapi dia dengar-dengar ya, kayak kita nguping lah kalau bahasa ini ya. Bahasa Jawanya itu nguping gitu. Kalau andai kan ada orang ngomong rahasia atau apa gitu kan, penasaran, dia nguping gitu. Nah, itu namanya mustasriqah lisapi ya, curi dengar gitu. Lalu selanjutnya al-marjumah, al-marjumati bisuhubi. Nah, bukan perkataan setan ya yang mencuri dengar ya, dari langit kan. Al-marjumah yang mana setan itu sifatnya marjumah, dirajam bisuhub ya, dilempar pakai suhub. Suhub itu bisa diartikan bintang atau meteor. Jadi dirajam, dilemparin gitu. Nah, kalau ada setan yang pengen gitu kan, pengen curi-curi dengar kan, pengen nguping itu langsung dilemparin pakai bintang-bintang atau meteor-meteor. Fal Qur'anu al-Karimu ya, maka Quran Karim ini laisa bisyirin, bukanlah apa namanya sebuah syair ya, bukan syair dan juga wala kahanan, dan juga bukan mantra-mantra dari dukun gitu. Ya, ini murni dari Allah gitu. Memang firman dari Allah yang disampaikan lewat malaikat Jibril pada Rasulullah. Bukanlah syair dan juga mantra-mantra dari dukun, kama qalat Quraisyun, yang sebagaimana orang-orang kafir Quraisy menuduhkan seperti itu gitu. Jadi orang-orang kafir zaman dulu itu banyak yang ketika Nabi Muhammad ya membawa risalah ya, membawa agama baru itu orang-orang pada apa? Pada kebakaran jenggot lah ya. Karena apa? Karena sudah melenceng pada agama mereka. Mereka menganggap seperti itu ya, sudah tersesat kan gitu. Tidak mengikuti agama nenek moyangnya lagi. Sehingga menuduh bahwa Quran ini buatan Muhammad. Quran ini adalah syair. Quran ini adalah mantra-mantra dari dukun-dukun dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai sangkalan ya, sebagai sangkalan anggapan orang-orang kafir Quraisy. Lalu di ayat yang ke-26 ya, fa'aina tadhhabuna. Fa'aina al-fa'u waqi'atun fi jawabi syartin muqaddarin. Jadi fa-nya di sini adalah fa jawab ya. Fa jawab dari apa? Dari syarat yang muqaddar. Jadi jawab itu kan otomatis ada syaratnya kan? Ya, syarat atau kosam gitu. Kalau di sini berarti membutuhkan syarat ya. Fa'aina. Ya, fa-nya fa jawab, maka di sini ada syarat yang muqaddar. Ya, syarat yang dikira-kirakan. Takdirnya apa? Ai in araftum annama alaihi Muhammadun huwa tariqul haqqi fa aina tadhhabuna. Jadi di sini ada yang dibuang ya. In huwa ya, in ya. Berarti di sini ada syaratnya. Jika kalian sudah mengetahui ya hakikat kebenarannya bahwa apa yang dibawa Muhammad itu yaitu Al-Qur'an itu adalah thoriq al-haq ya. Jalan yang lurus ya. Firman yang benar-benar yang muncul dari firman Allah ya, yang dibawa malaikat Jibril pada Nabi Muhammad. Kalau sudah terbukti haknya, fa'aina tasabun, maka kemana lagi ya? Kemana lagi jalan yang kamu akan tempuh ya untuk mengingkari kebenaran itu gitu. Fa'aina tasabun, mau kemana lagi gitu. Aina ismu istifhamin. Aina ini bentuknya apa? Isim istifham, kata tanya. Ya. Aina bisa ila aina, bisa min aina ya. Tetapi ini maksudnya adalah ila aina, kemana lagi gitu. Kemana lagi kamu akan menempuh jalan ingkar itu untuk mengingkari kebenaran yang dibawa Nabi Muhammad, yaitu berupa risalah Al-Quran. Mabnun alal fathi, di sini dia sebagai mabni fathah ya, aina. Fi ma'ali nasbin, dalam i'rab menempati i'rab nasab. Sebagai apa dia? Sebagai dzarfu makanin, sebagai dzaraf makan, keterangan tempat ya. Aina, di mana kan? Di mana kan tempatnya? Berhubungan dengan tempat. Muta'alikun, dzaraf pasti muta'alik ya. Muta'alik bil fi'li fi tadhabuna, terkait pada fi'il tadhabun.
Lalu kita ke halaman berikutnya. Tadhabuna fi'lu mudhari'in, fi'il mudhari marfu'un i'rabnya rafa ya, karena tidak ada amil nasab ataupun amil jazm. Wa alamatu rafihi, tanda dia rafa adalah thubutun nun. Nunnya masih ada ya. Thubutun nun itu nunnya masih tetap di situ. Wa wawul jama'ati, wawu jamaknya di situ ada wawu jamaknya, tadhabu ya, tadhabuna itu ada wawu jamak. Dhamirun muttasilun yaitu berupa dhamir muttasil ya, dhamir yang nempel di situ. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun ya, tetap dalam keadaan sukun. Dalam i'rab sebagai apa? Fi mahalli raf'in ya, menempati i'rab rafa sebagai fa'ilun, sebagai fa'ilnya tadhabu. Kalian ya, kalian pergi itu artinya. Berarti fi'il fa'il ya, kalian. Berarti fa'ilnya adalah kalian. Antum ya. Wal jumlatu minal fi'li wa fa'ili. Adapun jumlah, berarti jumlah fi'liyah ya. Dari fi'il dan fa'il yaitu tadhabuna dan wawu jamak sebagai fa'ilnya tadi, fi mahali jazmin, dalam i'rab menempati i'rab jazm. Sebagai apa dia? Sebagai jawabu syati al-muqaddari, sebagai jawabnya. Berarti sebagai jumlah jawab. Dan jumlah jawab itu majzum kan? Kalau andaikan fi'il huruf syarat atau isim syarat itu jazim gitu. Jadi ada isim atau huruf syarat yang jazim dan huruf jazim. Kalau andaikan jazim bisa menjazimkan dua-duanya, fi'il syarat dan juga fi'il jawab gitu. Jadi di sini berarti tadi yang in tadi kan, in itu kan huruf syarat kan yang dimuqaddarkan tadi. In syarat berarti in syarat yang jazim gitu. In syarat yang bisa menjazmkan fi'il syaratnya dan juga fi'il jawabnya. Makanya di sini fi'il jawabnya juga ikut apa? Fi mahali jazmin ya, menempati i'rab jazm. Wa jumlatu uslubi syarti al-muqaddari. Adapun jumlah kalimat secara keseluruhan dari usul syarat ya, yang muqaddar dan juga jawabnya yang masih ada di sini ya. Itu lama halalaha minal i'rabi. Tidak menempati i'rab. Lama halalaha minal i'rabi. Sebagai apa dia? Istinafiyatun, sebagai jumlah istinafiyah, sebagai kalimat baru. Oke, sekarang kita lihat maksud dari fa'aina tadhabun ya. Fa'aina tadhabuna maksudnya adalah istidlalun lahum kama yuqalu litarikil jaddati au at-tariqi al-wadhi aina tadhabun. Jadi kalimat tanya ini kan, lalu mau kemana kalian pergi gitu kan? Itu maksudnya apa? Istidlal lahum ya, kalimat tanya ya yang ditujukan bagi orang yang tersesat jalannya gitu kan. Jadi kayak kita lah ya, mau kemana gitu kan. Nanti kan bagi anak yang masih kuliah mau ke kampus gitu kan. Sudah ada jalan yang jelas-jelas jalannya seperti itu gitu kan. Jalan raya sudah jelas yang rame yang enak lurus. Malah mereka ya menginginkan apa? Jalan-jalan cari-cari jalan tikus ya kan, yang belum jelas gitu kan. Ya. Bahkan jalan itu bisa kemungkinan dia bisa tersesat gitu. Nah, ini berarti bentuk pertanyaan bagi orang yang tersesat ya dalam menempuh jalan. Kama yuqalu litarikil jaddati. Sebagaimana kalimat ini dikatakan atau ditanyakan bagi orang yang meninggalkan jalan raya, dalam artian apa? Tidak mau mengambil jalannya itu gitu. Memilih jalan yang nggak jelas gitu. Jalan gang apa kalau istilahnya di sini gang tikus lah ya. Ya, jalan tikus kan nyempit-nyempit gitu kan. Belum tahu itu jangan-jangan itu ada gang buntu kan gitu. Akhirnya dia tidak bisa akan menyampai pada tujuan gitu. Atau thariq al-wadih atau jalan yang sudah jelas gitu. Ya. Jalan raya yang enak atau jalan yang sudah jelas gitu. Lalu dikatakan pada mereka itu yang mengambil jalan yang berbelok-belok ya, gang tikus yang bisa jadi itu tersesat. Aina tadhab. Ya. Mau kemana sih kamu itu? Ya, mau kemana? Masal ta'halahum ini sebagai ini ya, sebagai analogi ya. Sebagai analogi kamu bisa memisalkan keadaan mereka yang tidak percaya pada Al-Qur'an ya, bahkan mengambil jalan yang sesat itu ya, memisalkan keadaan mereka bihalihi fitarihim al-haqqa ya, sebagaimana mereka
yang telah meninggalkan jalan kebenarannya. Ya, relnya Allah gitu. Tidak mengikuti relnya Allah, jalannya Allah. Ya, wa'udulihim anhu ilal batili. Justru mereka malah apa? Memilih ya. Sudah ada jalan yang benar-benar lurus ya, yang sudah enak ya, sudah terbukti. Mereka malah memilih apa? Wa'udulihim anhu ilal batil. Memilih jalan yang sesat, jalan yang batil gitu. Ini berarti bentuk analogi ya. Wa yadullu al-istifham guna alal ingkar. Dan istifham di sini, aina itu kan istifham ya, bentuk pertanyaan ya. Kalimat tanya ini fungsinya adalah lil ingkar, ya, mengingkari. Ya, min nisbati Rasul sallallahu ila sihri wal kahanati wa ghairi dzalika. Mengingkari pemikiran-pemikiran mereka, mengingkari tuduhan-tuduhan mereka ya yang dituduhkan kepada Rasulullah ya, yang mana banyak sekali tuduhan itu ya, ada gila lah, ada tukang sihir lah, ada dukun dan sebagainya ya. Nah, dan apapun yang dituduhkan pada Rasulullah dari tuduhan-tuduhan yang tidak masuk akal gitu. Nah, ini untuk fungsinya adalah pengingkaran. Mau kemana gitu? Lil ingkar. Lil ingkar min nisbati Rasul ila sihri wal kahanati wa ghairi dzalika. Kita kembali lagi. Ayat yang ke 27 ya. In huwa illa dzikrun lil alamin. In huwa illa dzikrun lil alamin. In adalah harfu nafsin. Sebagai huruf nafi ya, menafikan. Mabniun ala as-sukuni, dia mabni sukun, tetap dalam keadaan sukun di situ. Di makna man, yang memakai arti atau makna man ya. Manafi kan. In huwa illa. Al-Qur'an itu bukanlah ya, sesuatu yang ditujukan mereka itu kan, kecuali Quran itu adalah zikir atau nasihat atau petunjuk lil alamin, bagi semesta alam. Jadi maknanya adalah apa? Ini adalah in yang bermakna ma ya, manafi. Huwa adalah dhamirun munfasilun, dhamir yang bisa berdiri sendiri ya, tidak nempel gitu. Mabniun ala al-fathi, dia tetap dalam keadaan fathah. Fi mahali raf'in, dalam i'rab menempati i'rab rafa. Sebagai apa dia? Sebagai mubtada'un ya, sebagai mubtada'. Wa huwa ya'udu 'alal Qur'ani al-karimi. Huwa di sini kan dhamir ya. Dhamir itu pasti ada rujukannya ya. Rujukannya adalah kembali pada apa? Al-Qur'an Karim. Illa harfu hasrin mabnun ala sukuni. Huruf hasr ya. Huruf hasr itu huruf untuk mengecualikan ya. Untuk mengecualikan atau untuk membatasi maknanya. Hasr. Dia mabni sukun. Zikrun adalah khobarun. Marfu'un iramnya rafa. Wa alamatu rafihi, tanda dia rafa adalah ad-dhammatu. Lalu wal jumlatu minal mubtada'i wal khobari, adapun jumlah ya, kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar berarti jumlah apa? Jumlah ismiyah ya. Kalau mubtada khobar berarti ismiyah. Sebagai apa? Istinafiyatun, sebagai kalimat baru. Tadulu ala ta'lili, yang mana kalimat baru ini berfungsi sebagai taklil ya, sebagai penjelas sebab ya, sebab ayat sebelumnya gitu. Kenapa Allah menyampaikan in huwa illa dzikrun lil alamin? Sebabnya apa? Untuk menyangkal orang-orang kafir Quraisy saat itu kan, yang menuduh Al-Qur'an ini kan, yang tidak sesuai dengan faktanya kan. Nah, ini sebagai apa? Jumlah istinafiyah, tetapi tadulu ala at-ta'lili. Lil alamina. Allamu harfu jarid. Lamnya adalah huruf jar mabnun ala al-kasri ya. Dia tetap dalam keadaan kasroh. Wal alamina, lafal al-alamina adalah ismun majrurun bilami, isim yang dijarkan dengan huruf jar lam. Wa alamatu jarhi, tanda dia majrur adalah apa? Al-ya'u, memakai huruf ya. Kenapa? Li'annahu mulhaqun bi jam'i al-muzakkari as-salim, karena dia mulhaq jamak mudzakkar salim ya. Ngikutin pola jamak mudzakkar salim ya. Karena jamak mudzakkar salim itu ketika rafa tandanya ada wawunya,
ketika dalam keadaan nasab ataupun jar, tandanya adalah memakai apa? Huruf ya, kan? Bisa al-alamun, bisa al-alamin. Ada dua keadaan saja, nggak ada tiga keadaan. Hanya dua saja. Kalau nggak alamun, berarti al-alamin. Wal jar wal majrur, jar majrur maksudnya apa? Li dan al-alamina muta'alliqun bi zikrun. Ya, terkait pada lafaz zikrun. Au bi mahdzufin, atau dia muta'alliq pada lafaz yang mahdzuf ya. Lafaz yang dibuang. Sebagai apa lafaz yang mahdzuf itu? Sebagai sifatun li zikrun, sebagai sifat ya yang dibuang mensifati lafaz zikrun. Ai ya, ini tafsirannya ya atau tafsirnya ya. Ma al-Qur'anu al-Karimu illa mau'izatun lil khalqi ajma'ina wa tadhkirihim wa tadhkiruhum lahum wa tadhkirun lahum gitu. Jadi bukanlah Al-Qur'an ini ya kecuali hanya peringatan ya, hanya nasihat yang ditujukan kepada siapa? Kepada seluruh makhluk ya, kepada lil khalqi ajma'ina. Sebagai selain nasihat ya, sebagai pelajaran, dia juga sebagai tadzkir, peringatan gitu. Jadi nasihat sebagai peringatan kepada seluruh makhluk. Jadi alamin di sini seluruh makhluk. Tetapi dalam tafsir Jalalain mengartikan atau menafsirkan kata al-alamin adalah manusia dan golongan jin. Jadi yang kena taklid kan manusia dan jin kan. Hewan-hewan kan nggak kena taklid kan, ya nggak kena taklid itu maksudnya kewajiban-kewajiban ya dari syariat itu ya, nggak harus sholat, puasa dan sebagainya. Tetapi kalau manusia dan jin itu makhluk yang mukallaf gitu. Makanya kitabnya di sini Al-Quran itu ya sebagai zikrun, ya, sebagai nasihat, sebagai peringatan, sebagai pelajaran bagi tadi manusia dan jin. Oke, selanjutnya ayat yang ke-28 ya. Liman sya'a minkum ayyastaqim. Liman. Allamu harfu jarin. Lamnya adalah huruf jar. Mabnun alal kasri. Dia mabni kasroh. Waman dan lafal man di sini adalah ismu mausulin, isim mausul. Bimakna alladhi, dia memakai makna alladhi. Mabnun ala sukuni, dia tetap dalam keadaan sukun. Fi mahali jarin. Dalam i'rab menempati i'rab jar. Bilami yang mana yang mengerjakan adalah huruf jar lam. Wal jaru wal majrur, jar dan majrur maksudnya li dan man. Sebagai apa di sini? Sebagai badalun ya. Badalun minal jari wal majrur lil alamin. Badal dari lafal alamin ya. Berarti masih nyambung ya. In huwa ayat yang ke-27 ya. Al-Qur'an itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam. Lalu ayat yang ini, ayat yang ke-28 ini, seluruh alam itu siapa gitu kan? Liman sya'a, yaitu kan gitu. Jadi badal itu artinya gitu, yaitu ya, bagi orang yang mau ya, yang seperti itu. Orang yang mau mencari jalan yang lurus. Ya, mencari jalan yang lempeng gitu, yaitu mengikuti petunjuk dari Al-Qur'an itu gitu. Mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ai, ya ini penafsirannya. In huwa illa dzikrun liman sya'a minkum ayyas sakimah. In huwa, Al-Qur'an tidak lain hanyalah zikrun ya, sebagai peringatan, sebagai nasihat ya. Bagi siapa? Bagi orang yang mau ya di antara kalian mencari apa? Ayyas sakimah, jalan yang benar gitu. Ayyas sakimah at-thariqu al-mustaqim ya. Mencari jalan yang lurus, yaitu dinul apa? Dinul Islam. Wa faidatul badali, fungsi dari badal ini, fungsi dari badal ini adalah annalladzina
sya'u al-istiqomata bid-dukhuli fil islami hum al-muntafi'una bizikri. Fungsi dari badal ini adalah menjelaskan sesungguhnya orang-orang yang sya'u al-istiqomah, menghendaki jalan yang lurus itu, jalan yang lurus, yaitu dengan cara apa? Bid-dukhuli fil Islam. Ya, masuk pada agama Nabi Muhammad, ya, yaitu agama Islam. Yaitu mereka yang mau masuk agama Islam itu emang orang-orang pilihan, orang-orang yang hum al-muntafi'una bil bizikri. Orang-orang yang bisa mengambil ya pelajaran itu gitu. Ya. Jadi Al-Qur'an itu ya disampaikan Allah lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad untuk disebarkan ke seluruh alamin ya. Seluruh alam semesta itu. Nah, tetapi yang bisa mengambil manfaat itu tidak semua orang. Ya. Tidak semua makhluknya, tidak semua yang mukallaf tadi ya, dari jin dan manusia tadi, tetapi hanya mereka yang bisa mengambil ya manfaat atau faedah dari zikir tadi, dari nasihat itu ya, dari peringatan itu. Faka'annahu lam yu'ad bihi ghairuhu. Dan seolah-olah ya ada sebagian dari mereka itu tidak mengambil manfaat dari zikir itu, dari nasihat itu. Wa in kanu mu'adhina jami'an. Meskipun ya hakikatnya ya yang dihitopin ya, yang maksudnya hakikatnya adalah semua hitop itu kena untuk semuanya, semuanya bagi kita semuanya. Disampaikan bahwa Al-Qur'an ini seperti ini ya, mengandung petunjuk ya, kebenaran ini loh. Kalau mau selamat ya, kamu ambil jalan ini ya. Kalau enggak diperingatin juga, kalau kamu tidak mau celaka jangan ambil jalan ini gitu. Itu diperuntukkan bagi semuanya gitu. Diperuntukkan bagi semuanya, tetapi kebanyakan dari kita ya mukhatab itu tidak mengambil muntafi ya, muntafi ad-dzikr. Lalu sya adalah fi'il madhi mabniun ala fathi, dia mabni fathah. Wal fa'ilu dhamirun mustaqirun jawazan takdir huwa. Fa'ilnya adalah berupa dhamir ya, kata ganti yang mustatir di situ ya, tersimpan secara jawaz, takdirnya huwa. Huwa di sini kembali pada man. Liman sya'a ya, rujukannya pada man. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il la mahallalaha minal i'rabi, tidak menempati i'rab. Sebagai apa dia? Sebagai silatul mausuli, sebagai silah mausul ya. Jadi jumlah yang jatuh pada setelah isim mausul man tadi ya, liman ya, isim mausul, maka sya'a sebagai jumlah fi'liyah ini jatuh sebagai silah mausulnya. Minkum, min adalah harfu jarin, huruf jar, mabniun ala sukuni, dia tetap dalam keadaan apa? Sukun. Min gitu. Kum adalah dhamirun mutasilun, dhamir yang mutasil, yang nempel pada huruf jar min itu. Mabniun ala sukuni, dia juga mabni sukun ya, min kum. Fi mahali jarin, dalam i'rab menempati huruf jar. Siapa yang menjarkan? Bi min ya. Yang menjarkan adalah huruf jar min. Wal jaru wal majrur, jar dan majrur maksudnya min dan kum, muta'alliqun bi mahdzufin. Dia terkait pada lafaz yang mahdzuf ya, yang terbuang atau yang dibuang. Sebagai apa? Halun min fa'ili sya'a. Sebagai hal, keterangan keadaan bagi fa'ilnya dari sya'a. Siapa tadi fa'ilnya? Fa'ilnya adalah dhamir yang mana rujukan pada ma. Bagi siapa yang menghendaki gitu kan? Bagi siapa yang menghendaki. Berarti minkum ini muta'alliq pada tadi halnya fa'il dari sya'a. Itu versi yang cuman satu versi ya, muta'alliq pada fa'ilnya sya'a. Selanjutnya kita ke bawah. An adalah harfu masdariin atau harfun masdariun ya, huruf masdari. Huruf masdari itu huruf yang bisa mentakwil ya, bisa mentakwil fiil yang jatuh setelahnya ya. An itu biasanya nyambungnya pada fiil mudhari ya. An yastaqima kan gitu. Yastaqim kan fiil mudhari ya. Jadi an ini fungsinya adalah huruf masdari yang mentakwil fiil setelahnya itu sebagai apa?
sebagai masdar. Bisa mentakwil fiilnya sebagai masdar. Wa nasbin, dan juga an ini sebagai huruf nasab ya, yang menasabkan fiil apa? Fiil mudhari. Berarti min nawasibil asma'il fiil mudhari. Termasuk salah satu amil penasabnya fiil mudhari itu an gitu. Seperti teman-temannya an, lan, idzan, kai kan gitu. Mabniun ala as-sukuni, dia tetap dalam keadaan sukun an. Yastaqima adalah fi'lu mudhari'in, fi'il mudhari. Yang mana mansubun i'rabnya nasab kan? Pasti nasab. Kenapa? Karena dimasukin amil nawasib kan gitu. Yaitu an. Wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab adalah al-fathatu, harokatnya fathah. Yastaqima. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun. Adapun fa'il dari yastaqim ya, dari lafal yastaqima itu berupa dhamir ya, yang mustatir, yang tersimpan secara Jawa, takdirnya adalah apa? Huwa. Berarti huwanya masih merujuk pada ma. Yastaqima. Wal jumlatu la mahallalaha min al-i'rabi. Adapun jumlah, maksudnya fi'il dan fa'il dari yastaqim ya, itu tidak menempati i'rab apapun ya, la mahallalaha min al-i'rabi. Sebagai apa dia? Silatul mausuli al-harfi an ya, sebagai sila mausul an, sila mausul harfi ya. Jadi saya ingatkan lagi teman-teman ya, kalau ada huruf masdari ya, huruf masdari entah itu an atau yang lain ya, ada kadang ma masdari juga ada gitu. Jadi fiil atau jumlah ya, jumlah yang berada setelahnya itu posisinya sebagai sila mausul harfi ya, sila mausul harfi. Tetapi kalau andaikan jumlah itu jatuh setelah isim mausul biasa ya, entah itu alladzi ya, allati, alladzina, itu kan isim mausul kan, atau mungkin ma yang bermakna alladzi itu jumlahnya itu sebagai sila mausul yang ismi gitu, paham ya? Jadi bedanya seperti itu. Nah, kalau jatuhnya setelah isim mausul berarti namanya adalah sila mausul ismi. Tetapi kalau jatuhnya setelah huruf masdari, ya entah itu an, kalau ini an ya, kadang juga ada ma, ya ma masdari gitu kan. Maka setelahnya itu sebagai apa? Sebagai sila mausul harfi. Wa an wal fi'lu yastaqima fi ta'wili masdarin fi maf'ulun bi li yasha'u. Jadi an dan juga fi'il yastaqim, berarti an yastaqima ini ditakwil ya, ditakwil sebagai masdar kan, berarti yastaqim ya, masdarnya apa? Istiqomah kan ya, yastaqim itu masdarnya adalah istiqomah, kata istiqomah. Jadi masdar ya, yang dari bentuk takwilan dari yastaqim itu menempati posisi apa? Fi mahali nasbin, menempati i'rab nasab. Sebagai apa dia? Maf'ulun bihi, sebagai objek dari lafadz yasha. Dari ayat apa, dari ayat ini ya. Setelahnya ya. Enggak ada yasha. Nah, bukan yasha ya, tetapi liman sya'a ya. Liman sya'a ya, liman sya'a al-istiqomata gitu kan. Di sini apa tadi? Liyasha. Liman sya'a ya. Ai ya, ini takwilnya ya, takdirnya ya. Ai liman sya'a al-istiqomata. Ini ya, jadi ai yastaqima itu bisa ditakwil sebagai masdarnya yaitu al-istiqomah ya. Liman sya'a al-istiqomata alal imani wa taati. Jadi bagi orang yang mau ya mengambil jalan istiqomah ya, jalan yang lurus ya, jalan yang lurus, yaitu berupa apa? Iman dan ketaatan ya. Jadi maksudnya jalan yang lurus itu apa? Kita mengambil keimanan, percaya ya, percaya pada Allah adalah Tuhan yang satu-satunya yang Maha Esa kan gitu, percaya pada risalah yang Imam Muhammad yaitu Al-Quran, percaya bahwa Nabi Muhammad adalah benar-benar Rasul minallah, utusan Allah. Jadi jalan yang lurus itu adalah iman, kita percaya, dan juga apa? Taat. Iman dan taat gitu. Taat ya, yang dikatakan seperti ini ya, apa yang disampaikan Rasulullah adalah
sebuah kebenaran, ya jadi ngikutin taat pada apa yang disampaikan Rasulullah gitu. Karena in huwa ila wahyun yuha. Tidak satupun yang terlontar, tidak satupun yang disampaikan Rasulullah kecuali hanyalah wahyu dari Allah dan pasti benarnya. Gitu. Itu maksudnya dari ayat yang ini, ayat yang ke-28. Lalu ayat yang terakhir, wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Wa ma adalah ya di sini ada waw dan ma-nya. Al waw istinafiyatun. Wawunya adalah waw istinafiyah. Berarti nempel pada jumlah istinafiyah kalimat baru. Ma sebagai apa? Harfu nafyin, sebagai huruf nafi. Ma beniun ala sukuni, dia tetap dalam keadaan apa? Sukun. Tasya'una fi'lu mudhari'in, sebagai fi'il mudhari. Marfu'un iramnya rafa. Wa alamatu rafihi, tanda dia rafa adalah subutun nuni. Nunnya masih ada di situ. Karena afal khomsah, li'annahu min al-af'ali al-khomsati. Wawawul jama'ati, wawu jama'nya di situ, domirun mutasilun, domir yang mutasil, ya, mabnun ala sukuni, dia tetap dalam keadaan apa? Sukunnya. Fi mahali raf'in, dalam i'rab menempati i'rab rafa. Sebagai apa dia? Sebagai fa'il. Sebagai fa'il dari tasya'un. Kalian ya tidak berkehendak, tidak bisa berkehendak kecuali yang gitu. Berarti di situ adalah domirnya sebagai fa'il. Kalian artinya wa ma tasya'un. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili. Adapun kalimat yang terdiri dari fi'il fa'il tasya'una la mahallalaha minal i'rabi. Tidak menempati i'rab apapun. Dia sebagai apa? Istinafiyatun. Sebagai jumlah baru atau kalimat baru. Illa adalah harfu hasrin ya, huruf untuk membatasi maknanya ya, atau huruf pengecualian, mengecualikan. Mabniun ala sukuni, dia mabni apa? Sukun. An adalah harfu masdari atau harfun masdariyun ya. Ini seperti yang di atas tadi ya, huruf masdari wa nasbin. Ya. Harfu masdariyin wa nasbin ya, huruf masdari dan juga huruf nasab. Mabniun ala sukuni, dia tetap dalam keadaan apa? Sukun ya. An. Yasha'a ya. Dari yasha'u menjadi yasha'a karena mansubnya. Fi'lu mudhari'in, sebagai fi'il mudhari mansubun, i'rabnya pasti nasab karena dimasukin an. Di an ya, yang menasabkan adalah huruf nasab an. Wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab adalah al fathatu, harokat fathah ya, yasha'a. Wa an wal fi'lu fi ta'wili masdarin. An dan fi'il yasha ya ditakwil sebagai masdar dari yasha, berarti apa masdarnya? Masyiah ya. Sya'a yasha'u masyiah ya. Kehendak gitu kan artinya. Fi mahali jarin, yang mana dia menempati i'rab jar ya. Masya'i kan. Masyiah ya. Masyiah ini menempati mahal jar. Yang mana yang mengejarkan adalah bibain muqaddaratin ya. Dengan huruf jar ya. Dengan huruf jar ba yang muqaddarah. Berarti apa? Takdirnya apa? Wa ma tasya'una illa bimasyi ya gitu. Bi masyiah ilahi gitu. Nah, berarti yasa ditawil sebagai masdar berarti masyiah dan dia fi mahali jarin yang mengejarkan huruf jar ba ya. Berarti bi masyiati lahi gitu. Wal jaru wal majruru, berarti jar majrur berarti bi dan masyiah itu tadi kan dari takwil masdar apa ya tadi ya. Muta'alikun bil fi'li fi tasya'una, terkait pada lafal apa tasya'una. Jadi kalian ya tidak bisa berkehendak kecuali ya atas kehendak Allah. Au mustasna min umumil awqati, atau dia muta'alik pada mustasna ya. Mustasna itu lafal yang dikecualikan ya, karena ada ilah ya. Ilah ini kan adatul istisna ya. Adat istisna itu berarti ada mustasna ya. Mustasna ada mustasna minhu gitu. Mustasna berarti dia terkait pada mustasna min umumil awqati. Ya, pengecualian yang dikecualikan dari apa? Dari umumnya awqat ya, seluruh waktu gitu.
Ya, berarti takwilnya apa? Wa ma tasya'una fi waqtin minal awqati illa waqti masyiatihi ta'ala. Gitu. Jadi kalian tidak bisa berkehendak pada waktu ya dari seluruh waktu itu kan. Pada suatu waktu, pada seluruh waktu, kecuali waktu di mana Allah berkehendak bahwa kalian bisa mengambil apa? Mengambil jalan yang lurus itu. Ini jadi salah satu ya, salah satu dalil dari paham apa namanya Jabariyah, bahwa manusia itu tidak punya kekuasaan apapun gitu. Di manusia itu ibaratnya seperti kapas ya, kapas yang di bawah angin gitu. Kapas itu kalau kena angin kan kemana-mana kan, mau ke anginnya dari utara, berarti dia kemana? Ke selatan. Atau kalau timur, utara. Diumbang-ambing tergantung anginnya kan. Atau ibaratnya atau namanya apa kayak kayu ya, kayu yang itu atau balok yang di tengah-tengah ombak yang begitu gede, ombak itu kan kemana-mana, maka balok itu akan ikut kan. Berarti ini paham yang salah satu dalil ya, dalil dari paham apa namanya Jabariyah. Ya, Jabariyah itu mengatakan bahwa tadi ya manusia itu tidak punya kekuasaan apapun ya, kecuali ya Allah yang gerakin gitu. Ya, ibaratnya seperti wayang. Jadi wayang itu kan nggak bisa ngapain. Ya wayang kan nggak bisa ngapain. Kecuali dalangnya pengennya di tangannya diangkat, berarti dia ngangkat. Ya tangannya ke kanan, tangannya mukul ya, mukul kayak gitu. Nah itu namanya paham ekstrim juga. Jadi ada dua paham ekstrim ya. Ya kalau Jabariyah ya mengatakan seperti itu. Dan juga ada ekstrim yang lain kebalikannya yaitu Qadariyah. Qadariyah itu seluruh perbuatan itu ya semata-mata ya kuasa manusia gitu. Jadi Allah itu nggak ada tadabbur di situ. Ini dua-duanya ekstrim, Jabariyah dan Qadariyah. Lalu Allah ya. Allahu adalah lafzul jalalati. Allah adalah berupa lafaz jalalah ya. Lafal yang agung, yang mulia. Sebagai apa? Fa'ilun, sebagai fa'il dari yasha tadi ya. Marfu'un, ya iramnya pasti rafa karena fa'il. Wa alamatu rafihi, tanda dia rafa adalah ad-dhammatu. Maka harokatun. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah kalimat fi'liyah ya fi'il fa'il yasha dan Allah silatul mausuli al-harfi sebagai silah mausul harfi an ya. Karena jatuh setelah huruf masdari an. Itu adalah sifatun ya, sifat li lafzil jalalati, sifatnya lafaz Allah. Allah yang Rabbul Alamin. Mensifati atau naat dari lafaz Allah ya. Sifat atau naat bagi lafaz Allah. Marfu'atun kiranya ikut rafa karena musuhnya adalah rafa. Wa alamatu rafiha, tanda dia rafa adalah apa? Ad-dhammatu, harokat dhammah rabbu. Au badalun, selain kita jadikan sifat, rabbu juga bisa kita jadikan apa? Badal ya. Badal dari Allah. Berarti kalau sifat yang ya, yang sebagai ya, Tuhan semesta alam. Atau kalau badal iya itu kan Allah itu membadali ya. Berarti Rabbul Alamin membadali lafaz Allah kan. Kalian tidak bisa berkehendak kecuali atas kehendak Allah. Yaitu Allah itu siapa? Yaitu Tuhan semesta alam. Ini sebagai badal ya. Boleh sebagai badal, boleh sebagai sifat ya. Sama-sama tafinya. Al-alamina mudhofun ilahi sebagai mudhof ilaih dari lafaz apa? Rabbu ya. Majrur i'rabnya fasih. Wa alamatul jarihi tanda dia jar adalah al-yahu memakai huruf apa? Ya. Karena apa? Mulhaq jamak mudzakkar seperti. Oke, kita lihat al-makna, makna dari ayat terakhir ini adalah wa ma tasyauna al-istiqomah. Wa ma tasyauna al-istiqomata wa la taqdiruna ala dzalika. Jadi kalian itu tidak mampu berkehendak. Kalian itu ya
tidak mampu berkehendak untuk mengambil jalan lurus itu, ya, jalan istiqomah itu, yaitu dinul Islam, kan? Illa, kecuali di masyiatillahi wa taufiqhi, kecuali atas kehendak Allah dan atas pertolongan Allah. Wal khitabu, ya, kitabnya, ya, tasyauna. Ini kan ada kitab, kan? Tasyauna antum itu siapa, gitu kan? Wal khitabu, kitabnya adalah tasyauna liman qala ta'ala bihi, liman sya'a minkum ayyastaqima. Jadi kitabnya adalah orang-orang yang berkehendak atau berkeinginan untuk mengambil jalan yang istiqomah tadi. Wa laisa al-khitabu liman qala ta'ala fihim fa aina tadhabun. Kitabnya bukan orang yang ditanya tadi. Fa aina tadhabun berarti orang-orang kafir Quraisy, kan? Bukan itu, tetapi orang-orang yang bisa mengambil manfaat dari zikir di Al-Qur'anul Karim. Jadi kitabnya adalah tasyauna itu liman sya'a minkum ayyastaqim. Oke, penutupan, ya. Sama bi'aunillahi ta'ala wa husni taufiqi irabi surati takbir. Alhamdulillah atas pertolongan Allah, ya, dan taufiknya Allah, kita sudah bisa menghatamkan irab surat apa? Takbir. Wa an sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasul bersabda, man qara'a surat at-takbir, barang siapa yang membaca surat at-takbir, pahalanya apa? Atau faedahnya apa? A'adahullahu ayyufaddihahu hina tunsyara sahifatuhu. Jadi orang yang suka membaca surat ini, ya, pahalanya sangat luar biasa, ya. Allah akan lindungi, ya, akan lindungi dia itu, ya, orang yang gemar membaca surat takbir ini dari apa? Dari terbukanya aib, kejelekannya. Jadi kita semuanya pasti mempunyai aib, ya, mempunyai catatan yang buruk, ya. Jadi ketika entar, ya, sohifah kita dikasihkan ke kita itu, ya, orang yang gemar membaca ini, maka catatan kejelekan itu akan inilah, ya, disirkan Allah, gitu. Tidak dibeber-beberkan, gitu. Ya, kayak kita yang suka ini, kan. Oh, ini aib-aibnya teman-teman orang-orang lain kita beberkan, gitu. Maka Allah akan melindungi itu, gitu. Dari tersingkapnya aib-aib kita, dari tersingkapnya kejelekan-kejelekan perbuatan kita selama di dunia itu. Ini fungsinya sangat luar biasa, ya. Jadi kita tidak akan dipermalukan di akhirat kelak, gitu. Fungsinya seperti itu, ya. Oke, teman-teman, alhamdulillah pada hari ini, ya, Jumat ini, akhir dari weekdays yang setiap hari kita lakukan kajian, alhamdulillah kita bisa menghatamkan surat At-Takbir, ya. Jadi insya Allah minggu depan mulai hari Senin. Ini hari apa nih? Oh, ini masih Kamis, ya. Mohon maaf, ya. Saya kira ini udah hari Jumat, ya. Insya Allah besok kita sudah akan memasuki surat apa? Abasa, ya. Semoga Allah panjangkan umur kita. Semoga Allah beri hidayah kepada kita. Amin. Untuk senantiasa terus belajar dan belajar. Dan semoga kita juga bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang Allah sampaikan pada ayat-ayatnya, pada firman-firmannya yang setiap hari kita kaji. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Wa iyyakum. Iya. Mas Bara kayaknya ini sudah nggak ada, ini sudah keluar. Oke, teman-teman, masih 2 menit kalau ada yang bertanya. Oke, kalau tidak ada kita tutup aja, ya. Oke, sampai jumpa insya Allah pada hari Jumat besok. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.